Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alia dengan NIM 24482011110112. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen, telinga, dan mata. Apa itu integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak. Sistem integumen mampu dan memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau sleep repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatasan antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Lapisan pada sistem integumen terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Sistem integumen adalah sistem tubuh yang mempelajari tentang kulit pada tubuh manusia. Fungsi dari kulit adalah mencegah penguapan air yang berlebihan, organ reseptor, proteksi, dan perkusor, perlindungan terhadap sinar UV yaitu melanin, pengaturan suhu, metabolisme tubuh, dan ekskresi substansi yaitu kelenjar, pembuluh darah, dan jaringan lemak. Melalui mekanisme seperti berkeringat dan pengaturan aliran darah di pembuluh kapiler dermis, kulit membantu menjaga suhu tetap stabil. Ketika tubuh terlalu panas, kelenjar keringat mengeluarkan keringat yang menguap dan mendingin tubuh. Melalui kelenjar keringat, kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh seperti air, garam, dan urea, membantu proses dekosifikasi tubuh. Selanjutnya ada struktur integumen. Kalian bisa lihat fotonya di atas sini. Secara umum, kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutis. Yang pertama, ada epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terdiri dari epitel, squamosa berlapis, dan strotum corneum. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel dan tidak memiliki pembuluh darah atau jaringan limfatik. Oleh karena itu, semua nutrisi dan oksigen diperoleh dari kapiler lapisan kulit. Epitel squamosa bertingkat terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut keratinosoid. Sel-sel ini secara konstan diperbarui oleh mitosis, sel-sel lapis basal dan secara bertahap bermigrasi ke permukaan epitel. Selama migrasi, sel-sel ini berdiferensiasi, berkembang, dan menumpuk keratin-sitoplasma di dekat permukaan. Sel-sel ini mati dan dihilangkan secara permanen. Waktu untuk mencapai permukaan adalah 20-30 hari. Perubahan struktural yang terjadi selama perjalanan ini disebut sebagai sitomorfologi sel epidermis. Perubahan bentuk pada berbagai tingkat epitel dapat dibagi menjadi bagian jaringan yang tegak lurus dengan permukaan kulit. Yang kedua adalah lapisan dermis. Di bawah epidermis terdapat lapisan dermis di mana merupakan jaringan irregular yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglycans, glikoprotein, dan cairan. Dermis juga mengandung saraf, pembuluh darah, jaringan limfatik, dan epidermal. Manfaat dari dermis yakni mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen dan lapisan elastisnya. Dermis tersusun dari 2 lapisan yakni lapisan papilari, membuat mekanisme Alcorge mendukung metabolisme dan mempertahankan kerusakan pada epidermis, juga menjaga sistem saraf dan pembuluh darah, dan lapisan retikular menentukan bentuk dari kulit. Dermis merupakan struktur terbesar kulit. Komponen utama dermis adalah matriks ekstraseluler yang berfungsi menarik dan mempertahankan air karena adanya molekul higroskopis, yaitu proteoglikan. Dermis dilewati oleh saraf, pembuluh darah, jaringan, serta meliputi rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Dermis berisi berbagai jenis sel seperti fibroblast, makrofag, sel mast, dan sel-sel sistem kekebalan. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan terakhir yakni hipodermis yang merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang tebal yang berhubungan dengan lapisan terakhir dari dermis. Jaringan adiposa yang biasanya terletak antara dermis dan otot-otot pada tubuh.
Lapisan yang terdalam pada kulit adalah subkutis, hipodermis, lemak subkutan, merupakan jaringan adiposa yang membantu untuk memberi bantalan dan melindungi tubuh. Lapisan ini berfungsi sebagai penyimpanan energi dan memungkinkan untuk adanya mobilitas kulit pada struktur dasar. Lapisan hipodermis jaringan subkutan adalah lapisan yang berada langsung di bawah dermis dan di atas fascia. Lapisan hipodermis terdiri dari jaringan ikat yang kaya pembuluh darah dan jaringan adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk memberikan insulasi dan memberi bantalan pada integumen. Itu saja penjelasan dari sistem integumen. Selanjutnya ada sistem telinga. Apa itu telinga? Telinga adalah organ yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, masing-masing dengan fungsi penting dalam proses pendengaran. Selanjutnya ada bagian luar telinga. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau area kanal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinganya terdiri dari helix, antihelix, fossa segitiga, fossa scapuloid, scapa, tragus, antitragus, dan lobule. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga keluar ke membran Tiffany atau yang disebut sebagai gendang telinga. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai gendang telinga. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf trigeminal, fasikal, dan vagus. Saraf trigeminal, fasikal, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak. Sedangkan saraf aurikular dan oksipital adalah komponen dari saraf tulang belakang. Bila ada masalah pada bagian telinga luar, ini gangguan telinga bisa terjadi apabila contohnya otitis eksterna atau yang juga disebut dengan swimmer ear. Bagian tengah telinga. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam sebelum dikirimkan. Menurut Kirchhoff, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran Tiffany. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sagurdi. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga tengah terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran Tiffany dan saluran auditious. Yang pertama ada membran Tiffany. Membran Tiffany atau gendang telinga berbentuk seperti kerucut datar dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Bagian ini menempel pada cincin tulang yang ada di liang telinga. Di bagian tengah kerucut atau titik cempungan disebut dengan umbo. Sementara pada membran di sekeliling umbo ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda yang disebut dengan pros flaccida dan pros tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran Tiffany, yaitu yang pertama ada saraf auriculotemporal, saraf intermedius, dan cabang autoflaris dari saraf vagus. Yang kedua ada saluran eustachius. Saluran eustachius adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung, atau yang sering disebut dengan nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Di sisi lain, beberapa kondisi medis bisa terjadi bila terdapat masalah pada telinga tengah. Berikut ada beberapa gangguan telinga yang mempengaruhi telinga tengah. Yang pertama ada otitis media, yang kedua ada gendang telinga pecah, yang ketiga ada barotrauma, yang ketiga ada meningitis. Bagian utama telinga yang terakhir ada telinga bagian dalam, berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat 3 bagian utama,
yaitu koklea, saluran semikular, dan vestibular. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama ada koklea, adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput yang berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Koklea dibagi menjadi dua ruang oleh membran. Masing-masing ruang dalam koklea berisi penuh dengan cairan yang bergetar ketika suara masuk. Ini menyebabkan rambut-rambut kecil yang melapisi membran bergetar dan mengirimkan sinyal saraf ke otak. Yang kedua ada saluran semikular. Saluran semikular terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga kesetimbangan. Masing-masing saluran dalam semikular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan disalur mengalir dan menggerakkan rambut. Rambut ini mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak kemudian mengirimkan pesan ke otot-otot tubuh untuk membantu Anda tetap seimbang. Yang terakhir ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semikular. Bersama saluran semikular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada bagian telinga dalam, kondisi medis juga bisa muncul. Salah satunya ada labirintis, yaitu ketika labirint mengalami peradangan. Selain itu, gangguan pendengaran sensorineural juga bisa terjadi ketika telinga bagian dalam, tepatnya koklea dan saraf koklea mengalami gangguan. Itu saja penjelasan dari sistem telinga. Yang terakhir ada sistem mata. Apa itu mata? Pada tampak cross-sectional, mata menunjukkan 3 lapisan yang berbeda, yaitu lapisan eksternal yang terdiri dari sklera dan kornea, lapisan intermediate yang terbagi menjadi 2 bagian, anterior, iris dan badan seliar, dan posterior, choroid, dan lapisan internal atau bagian sensorik dari mata atau retina. Mata juga memiliki 3 ruang cairan. 1. Ruang anterior, antara kornea dan iris, posterior antara iris, sorot jumlah, dan lensa, dan ruang vitreous antara lensa dan retina. 2. Ruang awal diisi dengan aqueous humor, di mana ruang vitreous diisi oleh cairan yang lebih kental, vitreous humor. Bagian sagital dari mata juga memperlihatkan lensa yang transparan dan terletak di belakang iris. Lensa dihubungkan oleh ligmen yang disebut juga serabut jonula, melekat pada porsio anterior dari badan saliar. Kontraksi atau relaksasi otot ini sebagai aktivitas dari otot siliar merubah ukuran lensa dan sebuah proses yang disebut akomodasi di mana memampukan untuk membentuk gambaran tajam pada retina. Pancaran cahaya difokuskan melalui kornea yang transparan dan lensa pada retina. Titik sentral dari fokus bayangan atau aksis visual dalam retina manusia adalah fovea. Ini adalah fokus bayangan maksimal yang menginisiasi resolusi dari detail terbaik dan transmisi langsung dari detail itu ke otak untuk operasi lebih tinggi yang dibutuhkan untuk persepsi. Aksis optik sedikit lebih dekat ke area nasal dan diproyeksikan dekat dengan saraf optik otak. Aksis optik adalah jarak sekitar terpanjang antara anterior vertex korea dan bagian posterior dari bola mata. Mata dirotasikan sekitar aksis optik dengan otot mata. Daripada fovea, beberapa vertebrata retina memiliki spesialisasi lain dari sentral retina yang dikenal dengan area centralis atau visual strength. Struktur bagian mata yang pertama ada kornea. Kornea merupakan lapisan cembung, transparan dan tipis seperti lens kontak yang terletak di bagian terdepan bola mata, di mana sinar masuk dan difokuskan ke pupil. Saat cahaya masuk ke mata akan lebih dahulu menembus kornea yang merupakan bagian transparan yang tersusun dari jaringan epitel, struktur berserat tebal yang dibuat jaringan ikat dan matriks ekstraselular.
sebuah homolabina elastis gen, dan satu lapisan sel bagian dalam atau endotel. Kuman, debu, dan mikroorganisme lainnya atau benda asing tidak dapat masuk karena mata dilindungi oleh kornea. Kornea juga bertugas untuk menyaring gelombang UV atau ultraviolet dari sinar matahari dan juga sangat berkontribusi dalam pemfokusan cahaya ke retina. Yang kedua ada aqueous humor. Aqueous humor terletak di antara kornea dan lensa. Lensa aqueous humor dan vitreous humor mirip dengan air dalam beberapa aspek dan tidak besar efek kerusakan yang dialami saat mengalami kontak dengan radiasi. Aqueous humor terbentuk dari epitel ciliaris dan badan siliar yang terletak di ruang posterior. Aqueous humor berperan dalam respon imun dengan mengeluarkan ascorbat antioksidan terkonsentrasi oleh epitel silia di seluruh bagian mata. Yang ketiga, yaitu ada pupil dan iris mata. Pupil adalah celah atau bukan berwarna hitam atau berwarna hitam karena pupil mengabsorpsi pigmen di dalam retina dan berbentuk lingkaran pada bagian tengah iris. Jaringan pewarna yang memberikan eye color atau warna di depan mata. Pupil dapat merubah ukurannya dengan kerja tiga susunan otot, yaitu otot dilator yang dipersarafi saraf simpatis, sphincter iris, dan otot silaris yang dipersarafi oleh saraf simpatis untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil mengecil saat berada di cahaya yang terang dan membesar pada saat gelap, menyesuaikan dengan jumlah penurunan cahaya. Eye color atau lebih tepat disebut eye color karena jumlah eumelanin yang bervariasi, melanin coklat atau hitam, dan pheomelanin, melanin merah atau kuning, yang diproduksi oleh melanocyte. Banyak eumelanin terdapat pada orang yang dengan bermata coklat, dan pheomelanin banyak ditemukan pada orang dengan mata berwarna biru dan hijau. Iris menempel di perifer bagian anterior corpus ciliaris yang membentuk pupil di bagian tengahnya, di mana terdapat suatu celah yang dapat berubah ukurannya dengan bantuan otot sphincter dan dilator untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Iris memiliki lapisan batas anterior yang tersusun dari fibroblast dan kolagen serta stroma selular, di mana otot sphincter terbenam di dalamnya pada batas pupil. Yang keempat, lensa. Lensa terdiri dari lapisan epitel yang menutupi massa dari serat lensa, terutama yang terbentuk dari protein, disebut kristallins, yang kemudian lebih disempurnakan oleh cahaya dari kornea. Lensa secara inheren memiliki indeks refraksi lebih baik daripada kornea, karena daerah di sekitarnya yaitu aqueous humor dan vitreous humor yang juga secara relatif memiliki indeks refraksi yang tinggi. Dengan begitu, indeks dari lensa harus lebih tinggi jika untuk memfokuskan gambar lebih jauh dan berkontribusi dalam sistem optik. Selain inheren, indeks refraksi lensa juga memiliki kemampuan untuk merubah tingkat refraksi dengan bantuan otot siliar dan serabut jonula siliar. Di dalam proses akomodasi saat mata memandang sebuah objek dengan jarak lebih dari 6 meter atau 20 kaki, lensa dipaksa untuk berubah menjadi bentuk pipih karena otot siliar dan serabut jonula mempertahankan posisinya akan tertarik keluar. Saat mata fokus pada objek di dalam 6 meter, lensa dipaksakan menjadi bulging shape atau bentuk menonjol oleh karena kontraksi otot siliar yang ditemani dengan sebuah penurunan tekanan di dalam serabut jonular. Ini menghasilkan sebuah peningkatan kekuatan optik lensa yang membawa titik fokal mendekat, secara efektif memberikan gambaran yang jelas dari suatu objek di dalam 6 meter dari penampil. Lensa berbentuk lempeng cakram bikonteks tidak berwarna, hampir transparan, dan avaskular. Lensa memiliki tebal sekitar 4 mm dengan diameter 9 mm. Lensa tergantung pada jonula di belakang iris. Jonula menghubungkan dengan corpus ciliare atau corpus ciliare. Aqueous humor terletak di sebelah anterior lensa
Vitreous humor terletak di sebelah posterior lensa. Lensa memiliki kapsul dengan membran yang semi-permeabel atau sedikit lebih variabel daripada dinding kapiler untuk mempermudah cairan masuk atau air dan elektrolit. Yang kelima, ada uvea. Uvea merupakan jaringan vaskular lunak bagian tengah mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera yang terdiri atas 3 bagian, iris, corpus ciliaris, dan koroid. Uvea merupakan lapisan tengah dinding kedua dari bola mata setelah sklera dan tenon. Uvea ikut memasok darah ke retina dan jaringannya dibatasi oleh ruang potensial yang mudah dimasuki darah. Vaskularisasi uvea terdiri dari 2 buah arteri seliar posterior longus yang masuk ke saraf optik dan 7 buah arteri seliar anterior yang terdapat 2 pada setiap otot superior, medial, inferior, dan 1 pada otot rectus lateral. Yang keenam, ada koroid. Koroid merupakan segmen bagian mata di posterior uvea di antara retina dan sklera yang dibentuk oleh arteriol dan anyaman kapiler berfenestrasi yang padat, melekat longgar ke sklera dan memiliki aliran darah yang banyak serta berfungsi memberi nutrisi pada lapisan luar retina bagian dalam dan berperan dalam hemostasis temperatur dan volume mata. Koroid tersusun atas 3 lapisan pembuluh darah koroid, besar, sedang, dan kecil. Semakin dalam pembuluh darah koroid dikenal sebagai choriocapillaris. Yang ketujuh, ada badan siliar. Badan siliar atau corpus ciliaris tersusun atas otot melingkar yang fungsinya mengatur tegangan kapsul lensa sehingga lensa dapat fokus pada objek jarak dekat dan jauh dalam suatu lapang pandang. Corpus ciliaris secara kasar berbentuk segitiga pada sayatan melintang, membentang ke depan dari ujung anterior koroid ke pangkal iris sekitar 6 mm. Pada badan siliar terdapat processus ciliaris dan musculus ciliaris. Processus ciliaris merupakan tonjolan atau lipatan pada permukaan dalam corpus ciliaris di mana sel-sel epitelnya menyekresi humor aqueous. Musculus ciliaris merupakan otot polos berbentuk pita sirkular yang mengatur bentuk lensa untuk penglihatan jauh atau dekat. Badan siliar terdiri atas zona anterior yang berombak-ombak, persplicata atau corona ciliaris 2 mm yang merupakan membentuk aqueous humor atau aqueous humor juga dibentuk oleh epitel processus ciliaris dan zona posterior yang datar, plana atau orbiculus ciliaris 4 ns. Processus ciliare berasal dari prasplicata. Yang ke-8 ada sklera. Sklera merupakan lapisan pembungkus fibrosa bagian luar yang memiliki ketebalan lebih atau kurang 1 mm dan hampir seluruhnya tersusun atas kolagen. Sklera memberikan bentuk bola mata, menjadikan kaku dan melindungi bagian internal dari mata. Bagian kecil dari luar sklera merupakan lapisan bening yang disebut kornea. Jaringan ini berwarna putih dan konsistensi yang padat serta berbatasan dengan kornea di sebelah anterior durometer nervus opticus di posterior. Pita-pita kolagen dan jaring elastin yang terdapat di sepanjang foramen sklera posterior membentuk lamina corbosa yang di sekitarnya dilalui oleh berkas akson nervus opticus. Permukaan sklera bagian depan atau anterior dibungkus oleh jaringan elastis halus dan lapisan tipis episklera yang mengandung banyak pembuluh darah yang memvaskularisasi sklera. Lapisan pada permukaan dalam sklera yang berwarna coklat adalah lamina fusca yang membentuk lapisan ruang suprachoroid luar. Pada tempat insersi musculi recti, sklera memiliki ketebalan sekitar 0,3 mm. Di tempat lain tebalnya sekitar 0,6 mm. Di sekitar nervus opticus, sklera ditembus oleh arteri ciliaris linga dan nervus ciliaris longus melintas dari nervus opticus ke corpus ciliare di suatu lengkukan dangkal pada permukaan dalam sklera, sedikit posterior dari ekuator. 4 vena portikosa mengalirkan darah dari koroid melalui sklera, sekitar 4 mm di sebelah posterior, limbus sedikit anterior
dari insersi setiap musculus rectus 4 arteria dan vena ciliari anterior menembus sklera. Yang kesembilan, ada retina. Retina adalah suatu membran yang bertugas sebagai reseptor untuk menerima sinar cahaya dan terdiri dari banyak serabut dan sel saraf yang tersusun atas sel batang dan kerucut dengan fungsi terpisah. Sel saraf ini mempunyai 3 lapisan utama neuron retina yang dipisahkan oleh 2 area bagian luar di dalam di mana terjadi sinaps. Ketiga lapis ini sejalan dengan input visualnya adalah lapisan sel fotoreseptor, lapisan sel bipolar, dan lapisan sel ganglion. Juga terdapat sel horizontal dan sel amakrin. Keduanya ini membentuk jalur lateral untuk meregulasi impuls yang dihantarkan sepanjang jalur sel fotoreseptor ke sel bipolar dan ke sel ganglion. Tunica nervosa atau retina merupakan lapisan bola mata terdalam melapisi 3/4 posterior bola mata dan merupakan jalur utama penglihatan dengan oftalmoskop melalui pupil tampak bayangan retina dan pembuluh darah yang diperbesar pada permukaan anteriornya. Pembuluh darah di retina adalah salah satunya tempat di dalam tubuh yang dapat dilihat secara langsung dan dievaluasi kelainannya patologisnya, seperti pada kondisi hipertensi dan diabetes. Terdapat beberapa struktur lain selain pembuluh darah yang juga dapat diamati seperti diskus optikus atau bintik buta, blind spot, tempat muaranya nervus opticus dari bola mata, serta pembuluh arteri dan vena centralis retina yang searah dan bersama dengan nervus opticus. Retina terdiri dari bagian neural atau bagian visual dan epitel pigmen atau bagian non-visual. Epitel pigmen merupakan sel epitel selapis yang berisi pigmen melanin dan terletak di sekitar koroid dan neural retina. Melanin pada epitel pigmen dan koroid mengabsorpsi cahaya sehingga mampu mencegah pantulan dan sebaran cahaya di dalam bola mata agar bayangan tampak jelas terlihat. Retina terdiri dari 10 lapisan dari bagian luar ke dalam. Epitel pigmen, lapisan batang dan kerucut, membran limitas eksterna, lapisan inti luar, lapisan plexiform luar, lapisan inti dalam, lapisan plexiform dalam, lapisan sel ganglion, lapisan serat saraf, dan membran limitas interna. Itu saja penjelasan dari sistem mata. Terima kasih sudah telah mendengarkan. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem integumen telinga dan mata. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.